Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu kaum yang sangat kejam. Allah Ta'ala menceritakan kisah Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj dalam surat Al-Anbiya dan surat Al-Kahfi ayat 83-98. Ekspedisi pencarian tembok Ya'juj dan Ma'juj yang dibangun Raja Iskandar Zulkarnain pernah dilakukan pada abad ke-8 Masehi. Berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan informasi letak keberadaan tembok itu. Perjalanan panjang pun dipersiapkan dengan matang sebelum ekspedisi tembok Ya'juj dan Ma'juj dimulai. Setelah mendapatkan mimpi yang menggambarkan tembok yang dibangun Zulkarnain untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj terbuka, Khalifah dinasti Abbasiyah akhirnya membentuk ekspedisi untuk membuktikan kebenaran mimpi tersebut. Dalam sebuah manuskrip Arab catatan Ibnu Khurradadbih disebutkan saat Salam Al-Tarjuman memberitahu Ibnu Khurradadbih. Dalam manuskrip itu disebutkan, ketika Al-Watsiq Billah melihat dalam mimpinya, bahwa tembok yang dibangun Zulkarnain untuk memisahkan kita dengan Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka. Khalifah kemudian mencari seseorang yang bisa dia kirim untuk menemukan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Khalifah Al-Watsiq adalah Khalifah ke-9 dinasti Abbasiyah yang memerintah Baghdad pada 842-847 Masehi. Salam Al-Tarjuman adalah seseorang yang diutus Khalifah Al-Watsiq untuk mencari tembok Zulkarnain. Adapun Ibnu Khurradadbih adalah salah seorang yang mencatat kata-kata yang didiktekan Salam. Dalam catatan itu tertulis perjalanan, perintah Khalifah, dan laporan Salam kepada Khalifah. Untuk ekspedisi pencarian tembok Zulkarnain, Khalifah Al-Watsiq membekali Salam dengan uang 5.000 dinar, 10.000 dirham, dan juga 50 pemuda berbadan kuat. Selain itu Khalifah juga memberikan kepada pemuda yang menemani Salam masing-masing 1.000 dirham dan biaya hidup selama setahun. Khalifah Al-Watsiq juga memerintahkan agar semua anggota rombongan menyesuaikan cara berpakaiannya dengan pakaian penduduk kawasan yang hendak didatangi, seperti menambahkan kulit dan bulu binatang pada pakaian dan sepatu. Khalifah juga memberikan 200 ekor keledai yang dapat digunakan untuk membawa perlengkapan dan air. Rombongan Salam berangkat dari Samara Irak menuju Armenia. Di sana Salam menemui Ishak bin Ismail penguasa Sarir di Armenia kala itu. Dari Armenia ia berangkat lagi ke arah utara ke daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishak ke penguasa Sarir. Kemudian menemui Raja Lan untuk meminta dukungan. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menemui penguasa Failan. Pada masa sekarang, nama-nama daerah ini tidak dikenali lagi. Kemudian penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke daerah Tiflis. Tiflis adalah celah sempit di pegunungan yang membentang antara Laut Kaspia dan Laut Hitam. Dari sana rombongan memasuki Hazaria, sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj. Selama 27 hari, Salam dan rombongan ekspedisi mengarungi puing-puing di daerah Basjarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah yang luas bertanah hitam dan berbau busuk. Selama 10 hari, Salam melewati daerah yang menyesakkan itu. Ia kemudian tiba di wilayah tak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dahulu dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya Salam dan rombongan ekspedisi melanjutkan perjalanan selama 6 hari. Ia menemukan daerah berpenghuni tepat di balik gunung tempat Ya'juj dan Ma'juj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Dalam manuskrip Nuzhat Al-Mushtaq, gambaran Salam tentang tembok Ya'juj Ma'juj dan pintu besi yang dimaksud, disebutkan dengan sangat detail. Salam menemukan tembok tersebut berada di kawasan bernama Igu. Di sana terdapat lembah sempit di mana terdapat tembok berpintu besi bercampur tembaga setinggi 100 meter dan lebar 50 meter. Menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk sejenis manusia yang diperkirakan Ya'juj dan Ma'juj. Salam mendapati tembok tersebut telah retak.
dia sempat mencungkil serpihan tembok yang retak tersebut dengan pisau untuk diperlihatkan kepada Khalifah Al-Watsik di Samara, Irak. Beberapa ekspedisi lain telah diluncurkan untuk menelusuri keberadaan tembok Yakjuj-Makjuj. Di antara temuan yang dirasa paling kuat, lokasi tembok Yakjuj-Makjuj diklaim berada di kawasan utara Georgia dan sebelah selatan Rusia, tepatnya, berada di pegunungan Kaukasus yang ada di bagian tengah Greater Caucasus Mountains. Para ilmuwan mendefinisikan, persisnya posisi tembok Yakjuj-Makjuj ini berada di kaki Gunung Kazbek. Kawasan itu berada dekat dengan Sungai Terek dan dikenali sebagai Lorong Daril atau Daril Pass. Ketinggiannya mencapai 1.204 meter dari permukaan laut. Untuk menuju ke lorong tersebut, ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibuat oleh tentara Georgia dan dipugar kembali oleh Rusia tahun 1850. Sejak dahulu, lorong Daril dikenal untuk tujuan menjelajah. Lorong ini juga dikenal dengan sebutan Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutnya dengan Gerbang Iberia. Menurut sejarawan Muslim Abul Kalam Azad, ada satu timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di Bukit Kokas atau Pegunungan Kaukasus. Bangunan berupa dinding ini ada di kawasan yang cukup sempit antara dua bukit Darial. Keadaan bukit itu curam dan membentang memanjang dari Laut Hitam hingga Laut Kaswain. Bukit Darial, secara umum masih tidak terusik oleh tangan manusia. Abul Kalam menyebutkan, kondisinya masih teguh serta mempunyai bentuk berlapis-lapis. Menurut Abul Kalam, model pembangunan dinding ini mirip seperti dengan apa yang dikisahkan Al-Quran. Penduduk setempat percaya, timbunan besi bercampur tembaga tersebut untuk menyumbat satu lubang yang ada di sana. Mereka takut untuk mengusiknya karena dari hikayat turun-temurun, mereka mendapati kisah tentang keberadaan Yakjuj dan Makjuj. Dalam ekspedisi Balkah, para arkeolog menemukan tembok Yakjuj-Makjuj tersebut pada awal abad ke-15 Masehi. Letaknya di belakang Jeihun dan disebut sebagai Babul Hadid yang berarti, pintu besi di dekat Tarmis. Lokasi itu merupakan jalan penghubung antara Samarkindi Uzbek dan India. Timurlen pernah melewatinya, juga Shah Rukh dan ilmuwan Jerman Sledverger. Seorang arkeolog Spanyol pada tahun 1403 Masehi pernah diutus oleh Raja Kishitala di Andalus ke sana, dan bertamu pada Timurlen, lalu ia menempuh jalur sesuai dengan yang dilalui ekspedisi Salam pada masa Khalifah Al-Watsik Billah. Dari penelitian terbaru di sisi timur Laut Kaspia, yakni di perbatasan Kazakhstan, Uzbekistan dan Kirgistan, ada dua tebing pegunungan yang mengapit sebuah lembah, yang ujungnya kemungkinan sebuah goa besar, tapi ditutup oleh dinding besi. Pegunungan tersebut merupakan batuan cadas yang sangat keras, dan memiliki banyak kandungan logam biji besi dan tembaga. Lokasi tersebut oleh Google Maps telah resmi disebut sebagai tembok bendungan Yajuj-Majuj, atau Gog-Magog. Tentunya setelah melalui rangkaian penelitian dengan validasi dan verifikasi. Link koordinatnya bisa Anda lihat di deskripsi video ini. Hingga saat ini belum terdengar lagi ekspedisi pencarian tembok Yajuj dan Makjuj yang dibangun Raja Iskandar Zulkarnain. Dalam beberapa hadis disebutkan, di akhir zaman mendekati kiamat, tembok Yakjuj dan Makjuj akan runtuh, dan mereka akan keluar dari sana bagaikan air bah. Hal tersebut terjadi setelah Isa Al-Masih turun kembali ke bumi dan membunuh Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.